Masih bersama kami di Presisi Pagi. Jembatan penghubung Kabupaten Kediri dan Jombang yang sebelumnya mengalami kerusakan parah kini kembali dapat dimanfaatkan masyarakat. Melalui program Jembatan Merah Putih Presisi, keberadaan jembatan ini kembali membuka akses mobilitas warga. Hari ini Polres Kediri melaksanakan peresmian Jembatan Merah Putih Presisi yang menghubungkan antara Desa Karangrejo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Peresmian dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Kediri. Jembatan ini menjadi jalur alternatif yang menghubungkan Desa Karangtengah, Kabupaten Kediri, dengan Desa Rejo Agung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Melalui program Jembatan Merah Putih Presisi, Polres Kediri menginisiasi perbaikan jembatan bersama Dinas PUPR Kabupaten Kediri, Forkopimcam, pemerintah desa, serta masyarakat. Berkat kolaborasi berbagai pihak, proses perbaikan jembatan dapat diselesaikan dalam hitungan hari. Kini, jembatan kembali dapat dilalui masyarakat dan menjadi akses penting bagi warga di dua wilayah. Kapolres Kediri, AKBP M. Wahyudin Latif menyampaikan, jembatan tersebut bukan sekedar infrastruktur fisik. Menurutnya, jembatan ini menjadi penghubung antar wilayah, penggerak perekonomian, serta membuka akses masyarakat menuju berbagai layanan dasar. Polres Kediri juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat jembatan. Warga diimbau tidak melakukan vandalisme, merusak bagian jembatan, atau menggunakan fasilitas tidak sesuai peruntukannya. Perawatan bersama dinilai penting agar jembatan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Jembatan Merah Putih Presisi menjadi wujud nyata kehadiran Polri dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Dari Polres Kediri, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Mendukung program pemerintah dalam mempercepat swasembada bawang putih nasional, Polres Tegal bersama pemerintah daerah, TNI, kelompok tani, dan penyuluh pertanian melaksanakan penanaman bawang putih secara serentak, panen raya secara virtual. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Polres Tegal bersama dengan pemerintah Kabupaten Tegal, TNI, kelompok tani, penyuluh pertanian, dan stakeholder terkait menggelar penanaman bawang putih serentak di 17 provinsi serta panen raya bawang putih secara virtual pada Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan dipusatkan di lahan bawang putih Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Pada kegiatan ini dilaksanakan panen bawang putih di lahan seluas sekitar 3.300 meter persegi. Selain lahan yang dipanen, terdapat lahan sekitar 5 hektar di Duku Karanganyar, Desa Rembul, yang proses panennya dirancang berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Dan pengembangan bawang putih juga dilakukan di lahan Jalan Raya Tuwel Guci, Desa Tuwel. Lahan binaan Polri bersama dengan masyarakat sebelumnya telah ditanami sejak Februari hingga April 2026. Dari lahan seluas sekitar 1,6 hektar, panen pada Juli dan awal Agustus mencapai sekitar 1,3 hektar dengan hasil kurang lebih 4,5 ton. Polri tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga turut hadir mendukung program strategis pemerintah melalui pendampingan dan penguatan sektor pertanian. Pengembangan bawang putih juga terus dilakukan secara berkelanjutan. Saat ini sekitar 20 hektar telah ditanami, termasuk sekitar 2 hektar yang ditanam pada pertengahan Agustus 2026. Dari Humas Polres Tegal, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kepedulian terhadap masyarakat berjalan beriringan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan. Polres Karanganyar bersama Polda Jawa Tengah menggelar bakti sosial sebelum dilanjutkan dengan panen bawang putih serentak di Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Sebelum pelaksanaan panen bawang putih, personel Polres Karanganyar bersama dengan Polda Jawa Tengah telah menggelar bakti sosial bagi masyarakat di lingkungan Pancot, Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu pada Rabu 19 Agustus 2026. Dalam kegiatan ini, personel Polri membagikan paket sembako sekaligus memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat. Bakti sosial menjadi wujud kepedulian Polri terhadap warga di sekitar lokasi kegiatan. Usai bakti sosial, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan panen bawang putih serentak dalam rangka mendukung ketahanan pangan tahun 2026. Kegiatan di Pancot dipimpin langsung oleh Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Dr. Latif Usman dan menjadi bagian dari gerakan penanaman serta panen bawang serentak di 17 provinsi di Indonesia.
Panen dilaksanakan di lahan kelompok tani Taruna Tani Maju, Pancotlor, Kelurahan Kalisoro. Lahan seluas sekitar 750 hingga 1.200 meter persegi ini ditanami oleh bawang putih varietas Tawangmangu pada 5 April 2026. Sebanyak 150 kg bibit ditanam di lahan tersebut dan saat panen menghasilkan sekitar 1.250 kg atau 1,25 ton bawang putih. Hasil ini menjadi gambaran potensi pertanian bawang putih di kawasan Tawangmangu yang terus dikembangkan oleh para petani. Varietas Tawangmangu baru menjadi salah satu potensi pertanian yang menjadi kebanggaan Jawa Tengah. Pengembangannya terus didorong untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bawang putih nasional. Dari Humas Polres Karanganyar, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Mendukung program swasembada bawang putih nasional, Polres Wonosobo bersama Kementerian Pertanian yang tergabung dalam Satuan Tugas Ketahanan Pangan Nasional memperkuat pendampingan dan pengawasan penyaluran bantuan pertanian bagi kelompok tani di Desa Serang, Kejajar, Wonosobo. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus mendorong produktivitas dan kemandirian pangan daerah. Polres Wonosobo bersama Satuan Tugas Ketahanan Pangan Nasional melaksanakan pendampingan dan pengawasan penyaluran bantuan pertanian di Desa Serang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo pada Rabu 19 Agustus 2026. Dalam kegiatan ini, Polri memastikan sarana produksi pertanian yang dialokasikan Kementerian Pertanian diterima langsung oleh para petani. Bantuan meliputi bibit bawang putih berkualitas, pupuk, serta mulsa yang diharapkan mampu mendukung produktivitas dan meningkatkan hasil budaya bawang putih di kawasan lereng Kejajar. Setelah penyaluran bantuan, kegiatan juga dilanjutkan dengan penanaman bawang putih secara simbolis oleh Kapolres Wonosobo bersama dengan jajaran Forkopimda di lahan pertanian Desa Serang. Penanaman ini juga terhubung secara virtual melalui Zoom meeting dalam gerakan penanaman dan panen bawang putih serentak tingkat nasional. Satuan Tugas Ketahanan Pangan Nasional tidak hanya mengawal penyaluran sarana produksi, namun juga melakukan pendampingan dan pengawasan mulai dari proses penanaman, pemeliharaan, hingga panen. Penyaluran bantuan dan penanaman serentak ini juga melibatkan sejumlah kelompok tani di wilayah Kejajar. Di antaranya adalah kelompok tani Tunas Muda, Tani Putra, Tani Mulyo, Karya Makmur, Wonosari Tani, Loh Jinawi, serta Adi Guna Farm. Kegiatan juga didukung oleh perwakilan petani dari Desa Tieng, Desa Jojongan, dan Desa Campur Sari. Dari Humas Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polda Sumatera Selatan memperkuat dukungan terhadap program swasembada pangan nasional melalui penanaman bawang putih serentak yang dilaksanakan di 5 wilayah Polres Jajaran. Dari total lahan seluas 81 hektar yang disiapkan, Polda Sumsel menargetkan potensi hasil panen mencapai 810 ton bawang putih pada November 2026. Kegiatan di Sumatera Selatan dipusatkan di kawasan perkebunan Dusun 3 di Desa Gunung Agung, Kecamatan Semende, Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim, dan dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penanaman bawang putih serentak nasional yang terhubung dengan kegiatan utama di Sembalun, Nusa Tenggara Barat. Program nasional tersebut menjadi bagian dari upaya untuk mendukung cita pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan khususnya bawang putih. Saat ini, kebutuhan bawang putih nasional masih memiliki tingkat ketergantungan terhadap impor sekitar 90-95%. Sehingga peningkatan produksi dalam negeri menjadi salah satu langkah strategis menuju swasembada. Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan pengembangan bawang putih tersebut dilaksanakan melalui 5 Polres jajaran dengan karakteristik lahan dan varietas yang disesuaikan dengan wilayah masing-masing. 5 wilayah tersebut meliputi Polres Muara Enim dengan total lahan 20 hektar dan varietas lumbu hijau, Polres Lahat seluas 15 hektar dengan varietas lumbu putih, Polres Pagar Alam seluas 21 hektar dengan varietas Sangga Sembalun, Polres Oku Selatan seluas 15 hektar dengan varietas Sangga Sembalun, serta Polres 4 Lawang seluas 10 hektar dengan varietas Sangga Sembalun. Dari Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.